Shalom saudara. Shalom. Haleluya. Terima kasih buat Tuhan kalau kita semua bisa sehat, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa untuk mengawali pada siang hari ini. Tuhan, terima kasih. Kasih setia Tuhan yang tak pernah habis dalam setiap kehidupan kami. Biarlah pujian penyembahan kami pada hari ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan, hidup kami adalah pujian penyembahan yang harum Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ampuni setiap kesalahan kami Tuhan. Biar kehidupan kami terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bahwa kami lebih sungguh lagi anak-anak muda-Mu Tuhan untuk terus mengasihi Tuhan, mengatur waktu kami yang terbaik. Ampuni kalau hari ini kami mungkin ada yang jauh dari Tuhan, kurang hubungan intim dengan Tuhan. Tuhan, tolong kami, Roh Kudus yang menuntun setiap kami lebih lagi Tuhan setiap hari mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik. Mari berkarya Roh Kudus memenuhi, mengubahkan setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Ya Tuhan, ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama hidup. Ya Allah, aku hendak bermain
Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Betapa baiknya, betapa dalamnya besar kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Come on.
atasku. Tak dapat kulukiskan perbuatanmu, seumur hidupku melihat karyamu. Sungguh ajaib bagiku, pertolonganmu nyata atasku. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, teramat baik kasih-Mu nyata di dalamku. Engkau yang terbaik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, teramat baik kasih-Mu nyata di dalamku. Engkau yang terbaik. Dapat kulukiskan perbuatanmu, seumur hidupku melihat karyamu. Sungguh ajaib bagiku, pertolonganmu nyata atasku. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, teramat baik kasih-Mu nyata di dalamku. Engkau yang terbaik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, teramat baik kasih-Mu nyata di dalamku. Engkau yang terbaik. Oh Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, teramat baik kasih-Mu nyata di dalamku. Engkau yang terbaik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, teramat baik kasih-Mu nyata di dalamku. Engkau yang terbaik kasih-Mu nyata di dalamku. Engkau yang terbaik kasih-Mu nyata di dalamku. Engkau yang terbaik. Hanya Engkau yang terbaik Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman-Mu Tuhan siang hari ini.
dan kami siap menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Cek. Oke. Ya, shalom anak muda. Kurang semangat. Shalom anak muda. Yang merasa anak muda sama-sama lambaikan tangannya kayak gini. Yang anak muda. Oke, semua anak muda ya di sini ya. Oke. Ya, kita bersyukur buat penyertaan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Amin ya. Kita sehat, kita boleh ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan ya. Hari ini saya mau bagikan satu pesan Tuhan buat kita semua. Judulnya I Did It gitu ya. Oke, judulnya ada di belakang teman-teman. Oke, jadi sebelum aku masuk ke firman Tuhan, aku mau buka khotbah ini dengan satu kesaksian teman-teman ya. Jadi minggu ini tuh adalah minggu di mana di kampusku itu sedang masa KRS-an teman-teman ya. Kalau yang belum tahu KRS itu kayak kita istilahnya tuh ngambil satu mata kuliah atau 3 sampai banyak mata kuliah yang kita akan tempuh di satu semester itu gitu ya. Nah, singkat cerita hari itu hari Senin atau hari Selasa gitu ya. Nah, waktu saya mau ambil KRS ini, waktu mau ambil satu mata kuliah yang saya ingin lalui dalam semester ini, sempat ada problem teman-teman ya. Jadi kayak karena saya belum masukin kartu buat vaksin, jadi kayak trouble gitu, kayak ke sendat gitu ya prosesnya. Terus habis itu saya sempat ke pihak fakultas dan sebagainya, terus cari cara gimana caranya supaya saya bisa KRS-an hari itu. Nah, terus singkat cerita sudah gitu ya teman-teman ya, dan sudah beres puji Tuhan. Terus saya cetak kartu KRS saya ya. Nah, dan waktu saya cetak itu terus saya buka kartu KRS-nya. Saya kan semester ini di semester 8 teman-teman ya, puji Tuhan. Dan cuma ada satu mata kuliah yang harus saya ambil, yakni skripsi. Waktu saya KRS-an tuh biasa aja teman-teman ya. Terus waktu saya setelah KRS-an, terus saya buka kartu KRS-nya, terus hanya ada satu mata kuliah yang harus saya ambil, dan itu yang paling terakhir, yaitu skripsi. Saya sempat terdiam gitu teman-teman ya, kayak wis taigi, wis hampir selesai ya. Tinggal mata kuliah ini aja, tinggal skripsi aja gitu ya. Terus saya sempat flashback di tahun-tahun awal saya jadi mahasiswa. Saya kayak mikirnya, ternyata bisa gitu ya. Walaupun saya waktu itu kayak mikirnya, ya entah salah jurusan, entah susah banget mata kuliahnya, terus banyak mata kuliah yang nilainya jelek gitu ya. C, D ada juga. Tapi saat itu saya diem, terus saya gini, ternyata bisa. Saya sampai detik ini, saya sampai di semester ini ternyata bisa. Dan saya percaya kalau itu semua hanya karena kemurahan Tuhan ya. Kalau saya mikir di semester sebelumnya itu, saya sempat melalui begitu banyak hal teman-teman yang mungkin menurut saya ya cukup luar biasa gitu ya. Ya, problem dengan dosen, problem dengan mata kuliah A, B, sampai harus ulang berapa kali untuk dapetin nilai bagus gitu ya. Terus daftar ini gagal, daftar itu gagal dan sebagainya. Waktu itu saya sempat mikir, sepertinya hari itu waktu kejadian itu terjadi, saya mikir, kok kayak gini, kok seperti ini. Apakah saya bisa untuk melanjutkan hal ini sampai selesai gitu ya. Tapi di detik itu, di hari Senin itu, saya bilang sama Tuhan, thank you, terima kasih
ternyata saya bisa sampai titik ini, gitu. Nah, di titik itu saya berpikir bahwa siap kita pasti melalui hari demi hari atau saat di mana kita merasa kayaknya gak iso aku Tuhan, kayaknya itu berat banget gitu ya, gitu. Setiap kita pasti melalui titik seperti itu dengan beda-beda, dengan cerita kita sendiri, dengan jalan cerita kita sendiri, gitu ya. Saat kita sampai di titik itu, kita mikir kayak, gak bisa aku Tuhan, terlalu susah, terlalu sulit, terlalu berat mungkin buat diri kita masing-masing ya, gitu. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, waktu kita diem, waktu kita ingat bagaimana kita putus asa beberapa hari yang lalu atau beberapa bulan yang lalu, waktu kita benar-benar merasa sakit beberapa bulan yang lalu, ternyata kita bisa. Ya. Dan saya percaya itu bukan suatu kebetulan, teman-teman. Ya. Setiap cerita yang Tuhan kasih buat diri saya, buat diri Kak Febe, buat diri Yedija, Henry, semuanya beda-beda. Beda. Jangan bandingin cerita kita dengan cerita orang lain. Ya, saat orang lain kita kayak mikirnya kok kayak hidupnya kok kayak enak gitu ya, kok kayak mulus-mulus aja. Kita nggak pernah tahu apa yang dia alami di belakang. Ya, teman-teman ya. Oke. Kita baca dalam Ayub 42 ayat yang kedua. Ayub 42 ayat yang kedua. Saya minta yang cewek-cewek boleh bacakan bareng-bareng ya ayat ini ya. Oke, kita baca 1, 2, 3. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sekarang yang cowok boleh bantu bacakan ya, yang keras ya. 1, 2, 3. Amin ya. Ayub 42 ayat 2 ini ditulis oleh satu orang tokoh Alkitab yang kita sudah gak asing lagi, sesuai dengan namanya Ayub gitu ya. Ayub 42 ayat 2 menulis seperti ini teman-teman. Tapi kalau kita baca kejadian-kejadian sebelumnya di Ayub 1 sampai Ayub pasal 30 sekian itu diceritakan bagaimana Ayub itu soro teman-teman ya, soro. Istrinya pergi, terus harta-hartanya semua habis, anaknya, budaknya semua habis teman-teman ya. Dan ternyata sampai titik Ayub 42 ayat 2, Ayub tetap bisa bilang, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kalau ayat ini ditulis oleh seseorang yang hidupnya fine-fine aja, seseorang yang hidupnya lancar, mulus gitu, sangat-sangat masuk akal, bener ya, sangat-sangat masuk akal. Tapi ini ditulis oleh seorang Ayub yang mengalami berbagai macam kesakitan yang luar biasa teman-teman ya, dalam hidupnya, kehilangan yang sangat luar biasa. Dari orang yang super duper kaya sampai super duper gak punya apa-apa, sampai sakit, bisa ngomong seperti ini tuh kalau bukan Tuhan gak bisa. Nah, sadar gak sih teman-teman, siap kita itu cenderung menganggap hal-hal yang terjadi dalam hari-hari kita itu hal-hal yang biasa. Hal-hal yang sudah seharusnya terjadi. Lah biasa lah, aku bisa sehat hari ini, aku bisa kuliah di sini, aku bisa kerja di sini, aku bisa punya motor, aku bisa mungkin ya, waktu Natal beli baju baru, aku bisa sehat. Mungkin kita anggap itu hal yang biasa teman-teman. Hal-hal ini yang
yang hari-hari itu saya rasa kayak semua hal yang terjadi dalam hidup saya dan hidup kita semua itu karena izin Tuhan, teman-teman ya. Segala sesuatu yang kita bisa nikmati, apapun, sekecil apapun itu karena Tuhan. Saya mungkin nggak tahu teman-teman ya, teman-teman mengalami hal seburuk apa, semenyakitkan apa gitu ya. Kita nggak bisa judge mental satu dengan yang lain gitu ya. Aduh, problemmu gak jauh lebih berat dari problemku. Problemmu gak jauh lebih sulit dari aku. Hidupmu masih begitu aja kok. Belum sampai lika-liku, belum sampai seperti apa. Enggak seperti itu, teman-teman. Tuhan taruh banyak hal dalam diri kita itu sesuai dengan porsi kita masing-masing. Pas. Enggak kurang, enggak lebih. Tuhan taruh itu karena Tuhan tahu kita mampu melakukan. Amin. Nah, saat kita menjalani atau melalui hal-hal itu semua, sadarkah kita teman-teman kalau hal-hal itu adalah bentuk bagaimana Tuhan itu sayang sama kita ya. Tuhan itu sayang banget sama kita. Mazmur 86 ayat 15. Mazmur 86 ayat 15. Oke. Saya minta tolong Kak Jones boleh bacakan buat kita semua. Amin. Terima kasih Kak Jonas. Ya. Tuhan itu penyayang, Tuhan itu pengasih. Tuhan itu panjang sabar. Berlimpah kasih setia. Tadi pujian-pujian yang dibawakan sama Ko Aaron berbicara tentang Tuhan itu baik. Tuhan itu baik benar. Ya. Apapun yang kita lalui sampai hari ini tuh pertama itu bukti bahwa Tuhan tuh sayang banget sama kita. Mungkin kita mikir, aduh banyak orang yang gak mau berteman sama aku, banyak orang yang nganggap aku kurang A, kurang B, kurang C. Ya it's okay teman-teman. Ada satu pribadi yang sayang sama kita dengan tulus. Tanpa minta kita melakukan A, B, C, tanpa minta kita memenuhi standar-standar khusus dunia lah. Siapa orangnya? Dia, Tuhan Yesus. Dia sayang sama kita, tulus. Teman-teman ya. Saat kita merasa sendiri, ya hanya Tuhan tempat kita berlari, tempat kita dapat perlindungan yang sempurna. Itu ya. Oke, yang pertama itu adalah bukti bahwa Tuhan tuh sayang banget sama kita, teman-teman ya. Terus yang kedua, setiap hal yang kita lalui yang sampai titik ini, siap kita sadar bahwa itu semua karena Tuhan. Itu membuktikan apa, teman-teman ya? Membuktikan bahwa kita tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan. Kita tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan. Baca dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Yohanes 15 ayat yang kelima. Oke, saya minta tolong Yedija boleh bacakan buat kita semua. Yohanes 15 ayat 5. Oke, boleh berdiri, terima kasih. Terima kasih Yedija. Oke. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman ya. Saat kita jauh dari Tuhan, saat kita sadar kita lagi
tidak nempel sama pokok anggur, ayo balik yuk. Gitu ya. Kita yang perlu Tuhan, bukan Tuhan yang perlu kita. Tuhan punya begitu banyak rencana yang baik dalam hidup kita, yang luar biasa dalam hidup kita. Saat kita tidak mau nurut sama Tuhan, yang rugi bukan Tuhan, teman-teman. Ya, gitu. Sayangnya banyak dari kita yang tidak menyadari kalau kita itu benar-benar perlu Tuhan. Setiap kita mungkin sering dengar tentang ini, kita perlu Tuhan, kita perlu Tuhan. Nah, pertanyaan yang terus ada dalam hati saya waktu itu, apakah benar kamu perlu Tuhan? Apakah benar hidupmu selama ini tuh kamu mengandalkan Tuhan, itu beneran tah? Serius tah itu? Kita tidak bisa melakukan apapun tanpa Dia. Amin. 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 Oke. Yang pertama itu bukti Tuhan sayang banget sama kita. Terus yang kedua itu bukti bahwa kita tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan. Dan yang ketiga, aku percaya kalau gini, tiap kita itu dalam hari-hari kita bukan hanya melalui hari-hari yang baik ya. Setiap kita juga melalui hari-hari yang bad day lah, buruk gitu. Yang menurut kita kayak melelahkan, capek banget gitu. Keadaan tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita kehilangan harapan, kita kehilangan semangat, kita kehilangan hal-hal yang kita pikir itu, aku nggak ada hal ini, aku ya apa bisa hidup Tuhan? Tapi sadarkah kita bahwa melalui keadaan yang sulit dan tidak baik itu, Dia tetap di sana. Tuhan tetap ada di situ. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, sekalipun ya. Kita baca dalam 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Oke. Yang cowok boleh bacakan ya. Yang cowok. 1, 2, 3. Amin. Hal-hal yang kita alami dalam hari-hari kita itu, yang buruk tadi, yang menurut kita itu menyakiti kita, itu tidak akan melampaui kekuatan kita, teman-teman. Tidak akan melampaui kekuatan kita, nggak akan melampaui batas di mana kita sanggup, gitu ya. Ya kalau kita nggak sanggup ya berarti Tuhan yang kerjakan bagiannya Tuhan. Saat kita dicobai, Ia memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat nanggung. Bisa kok. Oke. Hal-hal yang terjadi dalam hidup kita itu mengingatkan bahwa Tuhan tuh sayang banget sama kita. Hujan. Oke, yang kedua, dan kita nggak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan. Yang ketiga, meskipun keadaan sedang tidak baik, Dia tetap di sana, gitu ya. Kayak tadi aku bilang, seringkali kita itu nggak sadar, teman-teman, seberapa baiknya Tuhan buat kita. Saya tulis di sini, teman-teman ya. Manusia seringkali tidak sadar tentang seberapa baik dan sayangnya Tuhan sama kita, hanya karena melihat apa yang belum Ia punya. Padahal kita punya 10.000 hal yang bisa membuktikan seberapa baik dan sayang Tuhan sama kita. Saya ulang lagi ya. Manusia seringkali tidak sadar tentang seberapa baik dan sayangnya Tuhan sama kita.
hanya karena melihat apa yang belum ia punya. Padahal kita punya 10.000 hal yang bisa membuktikan seberapa Tuhan baik dan sayang sama kita semua. Nah, pertanyaan yang kita renungkan adalah, dalam segala keadaan kita pernah gak sih kita diam untuk merenungkan hal-hal yang Tuhan sudah kerjakan? Seringkali kita sibuk melakukan A, B, C, D. Kejar target, Kak. Targetku seperti ini. Tuntutanku kayak gini. Pernah gak sih kita diem terus kayak merenungkan hal-hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita? Dan menyadari bahwa kejadian demi kejadian yang terjadi itu semata-mata bukan karena kita mampu, bukan karena kita kuat, tapi karena Tuhan ada di sana. Nah, kalau pernah terus waktu kita merenungkan seperti itu teman-teman ya, tanpa disadari kita itu sadar sebenarnya kalau semuanya itu benar-benar karena Tuhan. Detail-detail kejadian yang terjadi dari hari Senin sampai hari Minggu, dari jam 7 pagi sampai pagi lagi, semuanya detailnya itu bukan hal yang biasa. Itu hal yang luar biasa yang terjadi dalam hidup kita, yang Tuhan izinkan terjadi. Di Alkitab ditulis, sehelai rambut jatuh itu kalau Tuhan nggak mengizinkan nggak akan pernah jatuh. Sampai sedetail itu. Apalagi hal-hal yang kita takutkan, hal-hal yang kita takutkan terjadi. Kalau Tuhan nggak izinkan nggak akan terjadi. Kalaupun Tuhan izinkan terjadi, Tuhan bilang Tuhan kasih kekuatan untuk kamu bisa tanggung. Di balik apa yang kita lalui, sadar gak sih kita ternyata sampai hari ini kita tidak menyerah loh. Kita tetap berusaha jadi lebih baik, jadi pribadi yang lebih nyenengin Tuhan. Itu luar biasa. Kita nggak nyerah sama diri kita sendiri, itu luar biasa. Dan saat kita sadar tentang hal ini, sikap kita gimana? Kita milih buat bersyukur atau kayak angin lalu biasa, aku bangun melek sehat biasa, semua orang juga kayak gitu. Atau kita milih buat Tuhan, terima kasih. Bukan hanya dari bibir ya kita ngomong Tuhan terima kasih, tapi dari hati. Saya tulis di sini, banyak orang tanpa sadar hari-hari ini secara tidak sadar mereka menunjukkan bahwa mereka nggak butuh Tuhan. Kok bisa nulis kayak gitu? Hal ini juga nomor saya secara pribadi teman-teman ya. Seringkali kita datang sama Tuhan itu saat kita butuh. Saat kita punya wishlistnya kita. Tuhan aku mau A, mau B, mau C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, sebagainya. Kita bawa tuh apa yang kita mau. Terus kita datang sama Tuhan. Tuhan tolong aku perlu ini. Seringkali saya datang sama Tuhan tuh saat kita butuh pertolongan. Tuhan aku besok mau ujian. Mosok iya aku nilai jelek. Tuhan aku besok mau tes SBMPTN. Mosok iya Tuhan aku gak masuk. Tuhan besok aku mau wawancara kerja. Tuhan aku besok mau ini mau itu. Kalau Pak Gembala bilang kita cuma tambal butuh tok ambek Tuhan. Butuh datang lek wis punya ya wis bye.
Kita tahu ya Tuhan tuh baik banget sama kita. Seenggaknya kita dengan seenggaknya kita jangan nyakiti Tuhan dengan sengaja, teman-teman. Ya dengan apa? Ya dengan ketidakpercayaan kita, dengan ketidakbersyukuran kita. Nah, dengan tadi kita sudah merenungkan apa yang terjadi dalam hidup kita, itu bukti Tuhan sayang sama kita, bukti kita gak bisa hidup tanpa Tuhan. Dan kita sadar kok, beberapa hari ke depan atau beberapa saat-saat ke depan hidup kita bukan semakin mudah, ya, semakin susah, semakin sulit. Dan itu bukan rahasia, teman-teman, bukan rahasia. Tanggung jawab tambah besar, pergumulan tambah banyak. Apalagi kita anak muda ya, khawatir akan masa depan kita. Tuhan, aku sekolah di tempat seperti ini, masa iso saya aku jadi orang seperti ini. Tuhan, aku kuliah, IPK aku 3 gak nyampe, 2 gak nyampe. Aku nanti kerja ya apa ya? Kekhawatiran akan apa yang akan kita lakukan ke depan. Maka penting banget kita berhenti dan mengingat serta merenungkan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita sampai hari ini. Kok penting untuk melakukan itu? Kok penting untuk sekedar berhenti, ngingat, merenungkan apa yang Tuhan sudah kerjakan? Yang pertama, teman-teman, agar kita tidak berjalan dengan pengertian kita sendiri, dengan jalan kita sendiri. Nanti bisa baca ayatnya ya, Amsal 3 ayat 5-6. Aku percaya kayak setiap kita itu punya banyak pengalaman-pengalaman yang bikin kayak, loh, ternyata bisa ya kalau nggak pakai cara seperti ini. Loh, ternyata Tuhan ciptain jalan ya. Loh, ternyata Tuhan buka jalan yang luar biasa, yang tidak pernah aku pikir. Loh, ternyata begini. Nah, kalau kita sudah mengalami itu, teman-teman, sudah mengalami itu, saat kita ke depan, jalan ke hari-hari ke depan gitu ya, kita akan tahu dan yakin bahwa saat jalan yang kita buat itu tertutup, gak bisa dibuka, iki wis notak jedok, Tuhan sanggup ciptakan jalan. Yang kedua, teman-teman, agar kita sadar Dia Allah yang tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita buka dalam Ibrani 13 ayat 8. Yang cewek ya, sama-sama bacakan ayat ini. 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ya, Dia Tuhan yang sama. Tuhan yang membangkitkan Lazarus dari kematian. Tuhan yang menyembuhkan orang buta, tuli, lumpuh. Adalah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang kita sembah hari ini. Kalau Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu seperti yang tertulis di Alkitab, dan Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa yang bikin kita amazed dalam hari-hari kita kemarin, Tuhan juga sanggup kan untuk melakukan segala hal yang bikin kita amazed di hari-hari ke depan kita. Tuhannya sama, cuma kita aja yang kurang percaya. Saya yang kurang percaya mungkin. Yuk sama-sama kita perbaiki. Ingat,
komitmen ulang sama Tuhan. Belajar bareng-bareng teman-teman ya. Yang ketiga, agar kita sadar bahwa kita benar-benar perlu Tuhan dan mengandalkan Tuhan setiap saat. Di Yeremia 17 ayat yang ke-7 kalau nggak salah ya, katakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya sama Tuhan. Setiap kita gampang untuk mengandalkan Tuhan ketika keadaan mungkin baik gitu ya. Kita oh ya wis keadaanku baik seperti ini berarti Tuhan bisa diandalkan. Tapi saat keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita mau, apa yang kita alami, apakah kita tetap percaya kalau Tuhan tetap pribadi yang bisa diandalkan? Seharusnya kita semua di tempat ini teman-teman ya, saat kita diam, kita merenungkan hal ini gitu, seharusnya kita sampai di titik kayak sampai bilang, kalau Tuhan wis gak mungkin bisa, kalau bukan Tuhan gak mungkin bisa. Apapun yang kita alami, hal simpel, hal besar, apapun. Rasa kita perlu Tuhan itu perlu dilatih, perlu dibangun terus, perlu diingatkan terus. Banyak orang yang ditolong sama Tuhan ya, tapi gak banyak orang yang balik buat say thank you sama Tuhan. Haleluya. Kita baca ayat terakhir, Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20. Oke, saya undang boleh bangkit berdiri semuanya teman-teman. Oke, yuk baca sama-sama ya dengan suara keras. 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Oke, amin. Oke, teman-teman, kita nyanyikan satu pujian ya, Tuhan yang besar. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih buat siang hari ini. Tuhan mengingatkan setiap kami, Tuhan menegur setiap kami Tuhan. Ampuni setiap kami. Ampuni setiap kami Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya, ku terima yang tak berjanji dan
Tuhan, terima kasih buat segala yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami ada sampai hari ini, kami percaya semua karena kemurahan-Mu. Ajari kami terus bersyukur kepada Tuhan, terus bersyukur kepada Tuhan, dan terus berkata Tuhan itu baik dalam hidup kami Tuhan. Ampuni setiap kesalahan kami, ampuni setiap ketidakpercayaan kami, ampuni kami Tuhan. Biarlah setiap hari ke hari kami berusaha untuk semakin mempercayakan hidup kami di tangan Tuhan. Yang kami tahu dan kami percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada rencana-Mu yang gagal dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan benar-benar lahir dari hati kami. Sungguh-sungguh Tuhan kami persembahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati setiap kami Tuhan yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang sedang cari pekerjaan. Tuhan memberkati setiap kami. Setiap kami dan teman-teman kami yang sakit Tuhan, yang percaya Tuhan menyembuhkan setiap kami. Tuhan pakai segala obat, segala makanan yang diminum Tuhan, yang dimakan untuk menyembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang, biarlah penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan terus melingkupi kami. Setiap kami jadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami, semuanya Tuhan buat berhasil. Biarlah apapun yang kami doakan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ucapan syukur doa kami serahkan dalam tangan-Mu. Haleluya, amin.